Beliau telah menyebutkan tadi daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang mana bersangkutan dengan apa yang telah kita jalankan bersama-sama. Memberikan hadiah kepada anak-anak yatim. Subhanallah. Qala Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa asara sababah wal wusta wa farraja bainahuma. Rasulullah memberikan isyarat kepada orang yang memberikan santunan kepada anak yatim, dan santunannya seperti apa yang dikatakan oleh beliau akhinal mahbub al habib Qusay Ridha. Santunan bukan hanya Muharram, kapan saja. Makna kafil itu bukan cuma Muharram saja, tapi selalu berketerusan. Yang bangun atas pendirian anak yatim tersebut, yang memberikan makan kepada anak yatim tersebut, yang memberikan hadiah kepada anak yatim tersebut. Wa insyaallah, fa insyaallah kita termasuk orang-orang tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bersama Nabi Muhammad seperti ini. Alangkah indahnya bersama Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya hadirin, makna yang sangat dalam, makna yang begitu indah. Terdengar cerita daripada salafun salih, orang alim wali min auliyaillah zaman terdahulu. Beliau mengakui, dalam catatan beliau mengakui bahwasanya dulu aku adalah orang yang gemar melakukan maksiat. Aku dulu adalah orang yang suka minum minuman keras. Namun ketika aku melihat anak kecil yang malang, anak yatim, tergerak hatiku untuk memberikan anak yatim tersebut pakaian yang layak baginya, makanan yang layak baginya. Bahkan sampai aku masukkan dia ke kamar mandi, aku bersihkan dia, aku indahkan dia. Dan bukan hanya itu, bahkan aku melakukan ke anak yatim tersebut lebih daripada aku melakukan kepada anakku sendiri. Datanglah waktu malam, beliau tidur, dan dalam tidurnya beliau mimpi. Beliau itu diseret sama Allah dengan malaikat-malaikat Zabaniyah dan malaikat yang lainnya. Diseret untuk masuk ke nerakanya Allah. Ketika diseret ingin dimasukkan ke nerakanya Allah, ternyata anak yatim itu di situ berdiri, menunggu, ditunggu sampai ketemu sama anak yatim. Anak yatim itu bilang, "Hai malaikat, tinggalkan dia, aku akan memberikan syafaat kepada dia." Anak yatim ini yang bilang. Sedangkan beliau sudah menyangka, aku dengan amal burukku pantas aku untuk masuk neraka. Namun ternyata anak yatim ini yang aku berikan kasih sayang kepadanya, ternyata menghalangku di perjalananku untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Ketika aku dihalang, lalu anak tersebut memberikan syafaat. Dengar suara Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wahai malaikat-malaikatku, tinggalkan dia dan biarkan dia masuk ke dalam surga dengan mana apa yang dia lakukan kepada anak yatim." Ya Allah, mudah-mudahan kita kelak masuk ke surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan itu semua terjalin karena kalimat rahmah. Kalimat rahmah, Allah yang maha rahmah. Maka siapapun dari hambanya Allah yang membawa sifat Allah dengan sifatnya yang rahmah, maka Allah akan baik kepada orang tersebut. Daripada hadis Nabi Muhammad SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Belas kasihlah kalian kepada siapa saja mereka yang ada di bumi, maka engkau akan diberikan belas kasih kepada mereka para penduduk langit. Alhamdulillah, kisahnya banyak, perjalanannya banyak. Jangankan itu, tadi waktu jalan ada anak umur berapa tahun itu, anak yatim. Anak yatim ini ada batasan-batasannya, ya. Bukan semua anak yatim terus disantuni. Nah, anak yatim itu ada batasannya. Kapan batasan anak yatim? Haddul bulug, sampai dengan balik. Kalau sudah balik namanya bukan yatim lagi. Kalau sudah balik tetap yatim, banyak di sini termasuk Ustadz Soleh bisa dapat nanti. Nah,
banyak di sini nanti anak yatim di sini. Nah, itu bukan yatim. Nah, itu sudah tua karena sampai balik saja. Sampai balik, kalau sudah balik namanya sudah bukan yatim. Terkecuali bagi wanita ataupun laki-laki anak kecil menjadi yatim, kemudian balik, tapi dalam umur baliknya dia nggak bisa megang duit, nggak bisa ngatur duit. Ini duitnya buat apa? Lah belinya apa, batu batang nggawe rujak-rujakan misal. Ataupun masih belum bisa ngatur duit, maka dia masih layak untuk disantuni. Oh, subhanallah, lihat tadi orang ibu membawa anaknya yang kecil ketika jalan sedih ngeliatnya. Al-Faqir Al-Faqir sendiri merasa insya Allah nggak ada yang tegang lihatnya. Orang anak digendong sama ibunya, puterin untuk mendapatkan sedikit daripada rahmat daripada para pengunjung. Subhanallah. Antum tahu ada satu desa semuanya maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Satu desa itu tukang maksiat semuanya. Semuanya bajingan. Gak ada yang baik orang di situ. Allah murka sama orang yang ada dan tinggal di desa tersebut. Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, turun engkau, bawa beberapa malaikat, angkat desa tersebut, balikkan desa tersebut, tumplak, desanya ditumplak, diwalik desanya, hancurkan mereka semua. Allah sudah marah, Allah nggak mau, sudah dikasih nikmatnya Allah, sudah diberi kenikmatan oleh Allah, tapi tidak bisa merasakan dan mensyukurinya, malah bermaksiat kepada Allah. Hancurkan desa tersebut. Satu desa dihancurkan. Ketika malaikat-malaikat Allah turun, berhenti malaikatnya. Karena apa? Karena turunnya malaikat, karena mereka ingin menyiksa. Terbangun satu bayi. Satu bayi bangun, anak kecil, balita bangun. Menangis. Menangis terseduh-seduh. Kemudian ibunya bangun. Ibunya bangun untuk menenangkan anak tersebut. Ibunya bangun untuk menenangkan anak tersebut, untuk menyusui anak tersebut. Maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala panggil malaikat-malaikat, wahai malaikat-malaikatku, sudah cukup. Kali, tidak usah siksa mereka. Karena sesungguhnya rahmatku telah mengalahkan amarahku. Rahmatku telah mengalahkan amarah. Situ Allah bilang angkat siksa mereka, nggak usah disiksa mereka. Karena apa? Karena sesungguhnya ada seorang ibu yang berbuat rahmat kepada anaknya sampai anaknya terdiam daripada nangisnya. Subhanallah, rahmat. Alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah mulianya. Maka ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Dengan rahmat yang seperti itu, berapa banyak ibu-ibu yang menangis, sedih, ngeluh, capek lah, inilah, itulah, gara-gara anaknya bangun tengah malam. Gara-gara anaknya rewel nangis. Sampai wa'iyadzubillah otaknya ini ibu sampai hilang. Kadang-kadang sampai nempeleng anaknya. Kadang-kadang sampai mukul anaknya. Kadang-kadang sampai bilang rewel, kurang ajar, ibu panturu. Sampai seperti itu. Kadang sampai marah-marah. Gak tahu kalau di dalam situ ada rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada belas kasih kepada manusia, subhanallah. Jarang ada orang yang memilikinya. Maka bersyukurlah. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita semuanya.